Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan sesi kita yang di hari ini ya, di pertemuan yang ke-14 ya. Yang pada sesi kali ini kita akan membahas tentang database atau basis data. Oke, pada dasarnya sama ya, database ya bahasa Inggrisnya, kemudian basis data kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi sama. Jadi kalau seandainya sebentar-sebentar saya menggunakan istilah database, sebentar-sebentar basis data, nggak jadi masalah ya, sama aja gitu. Oke, database ini sebuah istilah yang hampir pasti akan terus menjadi konsumsi orang-orang IT ya sampai kapanpun ya, karena memang akan selalu dibutuhkan, akan selalu menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi. Nah, kita tentu harus dari dasar dulu ya untuk memahami apa itu basis data dan seterusnya. Pertama, ya kalau kita lihat dari definisi ya, cari di dunia maya misalnya, itu akan banyak sekali ketemu definisi tentang basis data sendiri, macam-macam definisinya. Ya ini misalnya beberapa ahli menyatakan tentang definisi basis data. Ya kalau kita simak dari definisi basis data ini rata-rata menggunakan kata kunci kumpulan. Nah ini penting juga untuk Anda ingat bahwa memang basis data itu adalah kumpulan kata kuncinya. Oke, kenapa kumpulan? Ya karena memang isinya nggak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya basis data adalah kumpulan data, ya seperti yang dijelaskan oleh Silberschatz ini, maka memang basis data adalah kumpulan data, artinya datanya nggak sendiri nih. Jadi ada data yang terkumpul, ya, yang tersimpan dalam sebuah media penyimpanan. Nah, jadi yang harus diingat bahwa basis data adalah kumpulan data. Jadi datanya nggak sendiri, gitu. Ada beberapa data yang terkumpul. Oke. Nah, maka sebetulnya dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut saya bisa definisikan bahwa basis data itu adalah kumpulan data yang terstruktur, yang saling berelasi dan telah tersimpan dalam sebuah media penyimpanan. Oke, kenapa disebut sebagai kumpulan data? Tadi sudah saya jelaskan, karena memang datanya nggak satu, ya nggak sendiri gitu. Jadi memang ada kumpulan data, banyak data yang terkumpul. Ya yang terstruktur adalah, jadi datanya memang sudah terstruktur ya, rapi, sistematis, jadi nggak acak-acakan ya. Bisa terstruktur itu ya rapi, dari atas, tengah, ke bawah seperti itu. Itu terstruktur. Jadi nggak bolak-balik ya. Nah, itu kumpulan data. Kemudian saling berelasi. Jadi saling berelasi maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain itu saling terhubung. Itu kumpulan data. Itu database. Jadi kalau memang ada data, beberapa data tapi nggak saling terhubung, nggak saling terelasi, nah itu belum bisa disebut sebagai sebuah basis data. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah pengertian yang memang dikatakan sebuah basis data ketika pengertian ini terpenuhi seperti itu. Jadi dia kumpulan data, ada beberapa data yang terstruktur tadi, sudah tersusun rapi, sistematis, kemudian terhubung antara satu data dengan yang lainnya, dan sudah pasti datanya tersimpan dalam sebuah media penyimpanan. Nah kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Oke. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih, apa sih pentingnya sebuah basis data? Kan tentu muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk yang sederhana kenapa perlu sebuah basis data. Nah, misalnya dulu data itu kan ada banyak sekali. Sekarang kita asumsikan belum ada basis data, maka seluruh data itu masih dikelola dengan cara-cara yang tradisional. Oke, misalnya menggunakan arsip ya, menggunakan map tertentu seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Ada misalnya data akademik ya, data keuangan, data alumni. Ini adalah data-data yang masih berdiri sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini nggak ada hubungan, masih berdiri sendiri, masih masing-masing nih. Ya, padahal harusnya ini kan saling ketergantungan. Data akademik, data keuangan, dan data alumni misalnya, dan seterusnya ya, data-data lain. Ini contoh aja, kan ada banyak lagi data-data misalnya di sebuah perguruan tinggi. Nah itu seharusnya kan bisa diintegrasi ya, dibuat hubungan ya di setiap data-data tersebut. Nah kalau seperti ini
banyak ya potensi kesalahan. Nanti kita akan lihat apa potensi kesalahannya misalnya. Nah, di sini sebab kenapa berbahaya atau bermasalah ya saya menyebut data tradisional ini. Pertama, jika masih menerapkan sistem yang pemrosesan data yang tradisional, ini pertama misalnya datanya terpisah dan terisolasi. Yang tadi ya kita contohkan, masing-masing berdiri sendiri. Data mahasiswa berdiri sendiri, data dosen berdiri sendiri, ya apalagi data keuangan ya urusannya sendiri gitu masing-masing. Karena ini tadi antar file data tidak ada hubungan, ya padahal harusnya saling keterkaitan. Nah, masalah lain adalah muncul redundansi data. Oke, nanti kita akan bahas di slide tersendiri. Redundansi data ini adalah data yang sama ada berulang kali seperti itu. Jadi data yang sama muncul berulang kali lebih dari satu. Oke. Kemudian juga ada potensi data yang nggak konsisten misalnya. Nah, contohnya di sini. Data yang dilakukan modifikasi di satu data yang lain, misalnya data mahasiswa ya. Data mahasiswa atas nama Hadi misalnya, Hadi Asnal, itu sudah dilakukan perubahan di datanya mahasiswa misalnya. Tapi di datanya keuangan atas nama Hadi Asnal itu belum dilakukan perubahan. Misalnya yang dirubah adalah namanya. Ya, sebelumnya Hadi Asnal dilakukan perubahan, ada kesalahan misalnya diubah menjadi Hadi Asnal Putra misalnya. Sudah diubah di data mahasiswa, tetapi di data keuangan atas nama Hadi Asnal belum diubah. Harusnya kan diubah. Ya, supaya nggak berbeda gitu. Kalau diubah satu ya diubah semuanya. Nah, jadi kalau di basis data sering menggunakan sistem yang tradisional itu kan harus diubah ya, satu berubah, yang lain ikut berubah gitu. Yang kacaunya adalah yang satu diubah, yang lain lupa ngubahnya atau belum sempat ngubahnya gitu. Nah, akhirnya terjadi data yang nggak konsisten atau inkonsistensi data. Oke, kemudian munculnya data yang membingungkan. Bisa jadi ya data-data yang ngawur, yang tadi bisa jadi akibat belum melakukan perubahan data. Akhirnya ini data apa nih gitu, jadi tanda tanya gitu. Nah, kemudian juga aplikasi atau filenya masih ya bergantung pada format file. Jadi kalau ada perubahan di satu sama dengan yang tadi ya, yang lain juga mesti dimodifikasi. Jadi nggak bisa satu perubahan untuk semua seperti itu kira-kira. Nah, sebetulnya dalam bahasa yang sederhana yang dapat kita simpulkan ya, keterbatasan tadi ya intinya membuat pemrosesan data menjadi nggak lagi lancar ya, dan juga nggak mendukung pemakaian data sharing. Data sharing itu adalah pemakaian data yang bisa diakses secara bersamaan gitu. Kayak kita sekarang misalnya. Misalnya sederhana ya, misalnya Anda punya media sosial. Di waktu yang sama media sosial atas nama Hadi itu kan bisa dibuka, diakses oleh siapapun. Mau berapa banyak orang yang ngelihatnya atas nama Hadi, atau mau cari Hadi Asnal misalnya, keyword itu di mesin pencari ya, misalnya di Google dan seterusnya, itu kan bisa diakses secara bersama ya, di waktu yang sama tanpa ada kendala apapun. Nah, itu data sharing misalnya. Oke. Nah, untuk mengatasi situasi yang seperti ini ya, kelemahan-kelemahan tadi dan masih banyak kelemahan lain sebetulnya, nah itulah dibutuhkan sesuatu yang disebut dengan basis data atau database tadi. Oke. Nah, ini masih definisi tentang database atau istilah lain tentang database tadi. Ya, intinya masih kumpulan data ya, kumpulan data yang terhubung dan seterusnya. Oke, ini redundansi tadi. Jadi redundansi itu adalah redundansi yang kita sudah bahas di atas tadi. Data yang sama itu ada secara berulang, kan bisa jadi ya, sangat bisa terjadi. Misalnya di data mahasiswa, kalau masih menggunakan pemrosesan data yang sama, misalnya menggunakan arsip, menggunakan map seperti itu ya, di lemari biasanya kan seperti itu kalau zaman-zaman dulu. Nah,
itu kan ada kemungkinan bisa data yang sama disimpan berulang kali misalnya. Sangat mungkin terjadi, ya, atas nama Hadi ada beberapa kali disimpan misalnya, atau ya, macam-macam ya. Seperti itu. Intinya data yang sama ada lebih dari satu, itu berulang itu. Kemudian data yang sama disimpan di banyak tabel. Oke, untuk contoh mudahnya yang ini, data yang sama disimpan di banyak tabel yang berbeda, misalnya ini. Ini redundansi ya, sorry. Ini redundansi contohnya misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, misalnya di sini bisa kita lihat nomor induk mahasiswa, ya, nomor induknya A10 ini. Ini misalnya ya, kelihatan ada A10 ini, ya, harusnya cukup satu kan, tapi di sini bisa kita lihat muncul berulang. Nah, ini yang disebut dengan redundan atau redundansi data. Berulang nih, ada 1, 2, mana lagi? Dan seterusnya ya. Misalnya juga kode mata kuliahnya muncul berulang kali, itu yang disebut dengan redundansi data. Jadi data yang sama muncul atau ada berulang kali. Nah, ini yang contoh lain misalnya. Jadi sudah kita jelaskan di sini tentang data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Nah, ini contohnya. Ya. Di sini ada tabel mahasiswa, ya, yang ini. Kemudian ada tabel mata kuliah yang ini. Ya, kemudian ada tabel nilai yang ini. Ya, padahal kalau kita cermati itu kan cukup semua data-data ini bisa digabungkan dalam satu tabel aja ya. Tapi di sini bisa kita lihat berulang ya, di mahasiswa ada, di sini ada lagi, ya, data mata kuliah di sini ada lagi, dan seterusnya. Padahal sebetulnya ini nggak salah sih, tapi sebetulnya kan kita bisa lebih sederhanakan dalam satu tabel aja gitu. Jadi nggak berulang-ulang datanya dalam banyak tabel seperti itu. Oke. Nah, akhirnya kenapa perlu basis data? Memang pertama karena kecepatan ya. Kita bisa akses dengan cepat kalau ada apa-apa, ada perubahan, ada keperluan pencarian data dan seterusnya, bisa akses lebih cepat. Kemudian redundansi ya, data yang berulang tadi bisa lebih diminimalisir. Kemudian juga konsisten dalam mendeklarasikan data, ya, data yang terintegrasi ya, dapat melakukan data sharing, pemakaian data bersama dan seterusnya. Nah, masih banyak lagi nih ya, mempermudah pengembangan aplikasi yang tadi misalnya. Jadi kalau ada perubahan dan seterusnya, itu nggak perlu diubah satu, cukup satu perubahan untuk semua gitu. Jadi nggak perlu perubahan di satu tempat, kemudian yang lain juga harus dikunjungi satu persatu untuk melakukan perubahan seperti itu, nggak seperti itu. Kemudian juga kita bisa sediakan antarmuka untuk banyak pengguna. Jadi ada beberapa orang yang ingin mengakses misalnya data-data di basis data kita, itu bisa diakses oleh banyak pengguna ya di waktu yang bersamaan. Juga di antarmuka ini interface-nya ya, oleh banyak pengguna. Misalnya direktur membutuhkan perlu mengakses data tertentu ya, disiapkan antarmuka untuk direktur bisa pakai itu untuk bisa akses data mana yang dia mau. Yang lain manajer juga perlu data, disediakan juga antarmuka untuk manajernya dan seterusnya. Jadi banyak ya. Nah, juga dengan basis data itu bisa digambarkan relasi atau hubungan yang kompleks. Jadi ada hubungan banyak data, misalnya sebuah perusahaan yang besar itu kan banyak datanya akan terkait dengan yang lain juga. Nah, itu bisa digambarkan relasi yang rumit tadi dengan basis data lebih sederhana seperti itu. Kemudian juga di basis data kita bisa sediakan backup untuk recovery ya, pemulihan semacamnya. Nah, sebetulnya ini juga menjadi tantangan lain ya untuk penerapan basis data. Sisi lemahnya sebetulnya, pertama, saya nggak sebut sisi lemah ya atau kekurangan, tapi tantangan lah bagi penerapan basis data, apalagi kalau mulai dari nol. Misalnya pertama memang harus spesialisasi baru, jadi perlu orang khusus atau tenaga khusus yang memang
spesialisasinya adalah mengelola basis data. Kemudian di awal perlu startup cost, itu semacam biaya awal gitu. Jadi untuk investasi infrastruktur ya dan seterusnya. Kemudian juga perlu konversi data. Konversi data ini perubahan data, misalnya dari yang lama masih menggunakan arsip-arsip tadi ya. Kita perlu konversi kan, perlu diubah datanya ke dalam sistem seperti itu. Nah, perlu backup ya, cadangan data. Kemudian tentu akan semakin meningkat ya kompleksitas datanya, semakin banyak datanya akan semakin rumit. Kemudian juga tantangan lain adalah datanya mudah diserang karena sudah berbasis sistem. Oke. Nah, itu dia tentang basis data, ini dasarnya ya. Nanti lebih jauh tentu Anda akan bisa dapatkan, kalau saya nggak keliru ada 2 mata kuliah khusus yang membahas tentang basis data. Jadi kalau saya nggak keliru nih ada basis data 1, basis data 2. Itu menunjukkan basis data ini sangat penting, jadi sampai ada mata kuliah khusus yang memang mempelajari lebih jauh tentang basis data ya. Oke, itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.